Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Tendrajeng dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone, Prodi Ekonomi Syariah 6. Di sini saya akan membahas materi yaitu karya tulis ilmiah dan komposisinya. Di sini saya akan membahas 3 poin yaitu struktur karya tulis ilmiah, ciri-ciri karya tulis ilmiah, dan manfaat karya tulis ilmiah. Sebelum mengetahui lebih jauh dari ketiga poin tersebut, lebih baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah yang berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu permasalahan yang dapat diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Pembahasan yang pertama yaitu struktur karya tulis ilmiah. Bab 1 yaitu pendahuluan, berisi 4 subbab. Subbab yang pertama yaitu latar belakang masalah, berisi uraian singkat, jelas, dan logis dari suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoristik serta faktual mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui kegiatan penelitian. Kedua yaitu rumusan masalah, berisi pernyataan krisis atau argumentasi yang fleksibel yang diambil intinya dari pernyataan umum dari masalah penelitian, sebagaimana tercantum dalam latar belakang masalah. Rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk pernyataan yang dapat dioperasikan dalam suatu penelitian. Ketiga yaitu tujuan penelitian, adalah uraian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Dan yang terakhir yaitu manfaat penelitian, berisi uraian tentang hasil karya ilmiah, apa saja yang diunggulkan dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian. Selanjutnya yaitu bab 2 kerangka teori, berisi 2 subbab. Yang pertama, landasan teori. Landasan teori adalah seperangkat konsep, batasan, dan preposisi yang dapat menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci antar variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksikan fenomena tersebut. Kedua yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah kesimpulan sementara kerangka pemikiran seorang penelitian. Bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Terbagi menjadi 5 yaitu yang pertama, jenis penelitian. Bagian A dari tujuan dasarnya, B dari tempat pelaksanaan penelitian, C dari tujuan umumnya, D dari sifat-sifat masalahnya, dan E dari ruang lingkup pengujinya. Kedua yaitu definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep adalah konseptual tentang variabel penelitian, sedangkan definisi operasional variabel yang berisi penjelasan secara sistematik dan operasional tentang bagaimana mengukur variabel penelitian. Dan yang ketiga yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagai subjek peneliti yang dijadikan penelitian. Yang keempat yaitu jenis, sumber, dan teori pengumpulan data, berisi uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian, serta bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis atau pengujian data, berisi penjelasan tentang bagaimana cara pengolahan serta penganalisian data penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu bab 4 pembahasan penelitian, terbagi menjadi 3. Yang pertama, gambaran umum objek penelitian, yaitu uraian secara umum objek penelitian yang akan diteliti. Kedua yaitu deskripsi hasil penelitian, yaitu uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. Dan yang terakhir yaitu pengujian hipotesis, berisi uraian pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data yang didapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Jika mendukung berarti diterima, jika tidak berarti sebaliknya. Selanjutnya yaitu bab 5 penutup, berisi kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis. Kedua yaitu saran. Saran adalah sebuah pendapat atau usul maupun anjuran yang diajukan. Saran harus bersifat membangun, mendidik, dan secara objektif
dan sesuai dengan topik yang dibahas. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu informasi lebih lanjut kepada para pembacanya. Selain itu, daftar pustaka memberikan informasi pembaca bahwa karya tulis merupakan hasil dari berbagai sumber. Pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu reproduktif, artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjek dari penulisnya. Keempat, menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi dari aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. 6. Bersifat dekoratif, artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. 7. Terdapat kohesi, artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya. 8. Bersifat objektif. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai referensi atau sumber. 3. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. 4. Meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 5. Memperoleh kepuasan intelektual. 6. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 7. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Itulah tadi pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.